Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Nitania Yoga dengan NIM 2020 042 002 dari kelas C akan menjelaskan trik register yang saya ambil dari perusahaan sawit di daerah saya sendiri yaitu di Bengkulu. Baik, langsung saja masuk ke latar belakang, yaitu latar belakang perusahaan sawit itu sendiri yaitu industri perkebunan kelapa sawit memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi besar dalam industri sawit adalah Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu terletak di Pulau Sumatera dan memiliki luas lahan yang subur yang sangat cocok untuk berkebun kelapa sawit. Sebagai salah satu sektor utama dalam perekonomian Bengkulu, perusahaan-perusahaan sawit di daerah ini berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, pendapatan daerah, serta pemenuhan kebutuhan akan produk kelapa sawit di pasar domestik maupun internasional. Perusahaan-perusahaan sawit di Bengkulu, baik skala besar maupun menengah, telah berperan sebagai penegak utama dalam pembangunan ekonomi regional. Investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sawit telah membantu meningkatkan produktivitas pertanian, membuka akses pekerjaan, dan mendongkrak pendapatan masyarakat setempat. Selain itu, industri sawit juga memberikan kontribusi dalam meningkatkan ekspor negara dan pendapatan devisa. Namun, di balik kontribusinya yang signifikan, industri perkebunan sawit juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangannya yang dihadapi oleh perusahaan sawit di Bengkulu adalah masalah berkelanjutan lingkungan dan sosial. Ekspansi perkebunan sawit yang tidak terkendali berdampak negatif pada lingkungan, seperti deforestasi, degradasi lahan, dan konflik dengan masyarakat adat atau petani lokal. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan sawit di Bengkulu untuk mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan, menjaga keselarasan dengan lingkungan, serta melakukan pemenuhan tanggung jawab sosial dalam interaksinya dengan masyarakat setempat. Selanjutnya ada visi misi perusahaan sawit itu sendiri. Yang pertama ada visi, yaitu menjadi perusahaan sawit terkemuka yang berfokus pada berkelanjutan dan inovasi, menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan pemangku kepentingan, serta memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Di sini juga ada misi. Misinya yaitu yang pertama ada meningkatkan produktivitas dan kualitas, yang kedua konservasi lingkungan, dan yang ketiga ada kesejahteraan masyarakat. Lalu di sini ada struktur organisasi. Yang pertama itu direktur utama, direktur keuangan, sekretaris, dan pemantau lapangan. Lanjut ada identifikasi risiko. Nah, di sini saya ambil risiko yang pertama dari deskripsi atau kejadian risiko ada risiko tidak tercapainya target produksi dari sawit pada perusahaan. Nah, di sini ada akar penyebab yang saya ambil yaitu faktor cuaca dan iklim, perubahan cuaca dan yang ekstrim, seperti kekeringan atau banjir dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman sawit. Penurunan curah hujan atau fluktuasi suhu yang ekstrim dapat menanggung siklus pertumbuhan tanaman yang menyebabkan rendahnya produktivitas buah sawit. Lalu ada indikator risiko yaitu efisiensi operasional dan faktor cuaca. Lalu yang kedua ada keterlambatan dalam penyelesaian produksi dari estimasi. Nah, di sini ada akar penyebabnya, pemeliharaan dan perawatan yang tidak tepat. Ketidaktepatan dalam pemeliharaan dan perawatan kebun sawit dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas pohon sawit itu sendiri. Nah, di sini ada indikator risikonya. Satu, umur peralatan tua. Yang kedua, perawatan dan pemeliharaan peralatan kurang dan koordinasi pekerja yang buruk. Selanjutnya yang ketiga ada keterbatasan sumber daya manusia.
Akar penyebabnya yaitu yang pertama, kekurangan tenaga kerja terampil, yang kedua ada masalah dalam merekrut dan mempertahankan sumber daya manusia yang dikemukakan untuk proyek. Lalu indikator resikonya itu yang pertama kesulitan merekrut tenaga kerja terampil, yang kedua kenaikan upah dan biaya tenaga kerja, ketiga meningkatkan tingkat kesalahan pekerjaan oleh pekerja, dan yang keempat yaitu pekerja kurang memahami penggunaan peralatan tertentu. Selanjutnya ada eh, adanya resiko kecelakaan kerja. Akar penyebabnya yang pertama pekerja yang kurang kesadaran atas keselamatan kerja dan kesalahan manusia. Indikator risiko yang pertama kurangnya pengalaman atau pemahaman pekerja dalam menggunakan peralatan tertentu. Yang kedua ada ketidakpatuhan pekerja dengan SOP keselamatan kerja. Yang terakhir itu eh, terjadinya pembengkakan biaya dari estimasi biaya yang diperkirakan. Fluktuasi harga bahan dan tenaga kerja, perubahan harga dan bahan baku seperti kenaikan harga material atau peningkatan biaya tenaga kerja, dampak penyebab pembengkakan biaya, fluktuasi pasar dan inflasi juga dapat mempengaruhi biaya proyek. Yang indikator resikonya yang pertama kesalahan komunikasi dan koordinasi desain dengan pelanggan. Yang kedua, kualitas bahan baku tidak sesuai. Selanjutnya, ada faktor positif. Nah, di sini ada kejadian resiko tidak tercapainya target produksi dari sawit. Itu sendiri yang tadi sudah dijelaskan, itu faktor positifnya perusahaan telah melakukan produksi sawit tepat waktu dan dampak kualitatifnya penurunan kepercayaan pelanggan, kerugian reputasi, gangguan pasokan, pengurangan pendapatan. Selanjutnya yang kedua, keterlambatan dalam penyelesaian produksi dari estimasi itu faktor positif, yaitu perusahaan telah melakukan perencanaan jadwal produksi sawit dengan critical path method yang dampak kualitatifnya yang pertama ketidakpuasan pelanggan, kepercayaan dan reputasi terganggu dan mengganggu rencana proyek selanjutnya. Selanjutnya ada keterbatasan sumber daya manusia. Faktor positifnya perusahaan telah mendorong kolaborasi tim menjadi pengetahuan dan bekerja lebih efektif. Dampak kualitatifnya yang pertama kualitas pekerja menurun dan yang kedua ketegangan dan konflik tim atas keterbatasan pekerja dengan beban tanggung jawab yang lebih merata. Selanjutnya yang kejadian risiko keempat adanya risiko kecelakaan kerja. Faktor positifnya, perusahaan telah menyediakan alat pelindung dari APD yang dampak kualitatifnya biaya tambahan bagi pekerja yang kecelakaan dan yang kedua cedera atau kehilangan nyawa pekerja. Selanjutnya yang terakhir ada terjadinya pembengkakan biaya dari estimasi biaya yang diperkirakan. Itu faktor positifnya perusahaan telah mengatur seluruh anggaran serta jadwal produksi. Dampak kualitatifnya yang pertama pengurangan kualitas atau fitur produksi, yang kedua penurunan keuntungan dan yang ketiga gangguan pada produksi lain atas alokasi biaya dari pembengkakan biaya. Selanjutnya ada resiko inherent. Nah, dari kejadian 5 tadi, probabilitas dapat dilihat dari risiko yang pertama, itu 3, yang menandakan sedang dan dampaknya 5. 5 itu sangat berat dan skornya 15, tingkat risikonya extreme high. Lalu yang kedua, kejadian risiko keterlambatan dalam penyelesaian produksi dari estimasi itu sama, sedang, dampaknya juga sedang, dan skornya 9, high rise. Lalu yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia. Itu di sini ada terhitung probabilitasnya kecil, dampaknya sedang, dan tingkat resikonya medium. Kemudian adanya resiko kecelakaan kerja itu
probabilitasnya besar, dampaknya berat, dan tingkat risikonya ekstrim. Lalu yang terakhir, terjadinya pembengkakan biaya dari estimasi yang telah diperkirakan, itu probabilitasnya besar, dampak sedang, dan tingkat risiko high risk. Nah, kemudian di sini ada mitigasi risiko. Dari risiko pertama, dari risk owner ini kita dapat dari Bapak Sukiman, yaitu rencana tindakan mitigasinya. Identifikasi risiko adalah langkah awal yang penting dalam menangani risiko. Jadi yang pertama itu mengidentifikasi risiko sendiri. Agar risiko tidak tercapai target produksi. Identifikasi risiko melibatkan mengidentifikasikan potensi masalah atau hambatan yang dapat mempengaruhi produktivitas sawit. Nah, seperti cuaca ekstrim, serangan hama atau penyakit, kerusakan peralatan, masalah kebun sawit, dan masalah kualitas tanah. Evaluasi dan prioritas risiko. Kemudian yang ketiga ada pengembangan strategi mitigasi, dan yang keempat ada penetapan KPI, Key Performance Indicator, atau tetapkan indikator kinerja kunci yang relevan untuk memantau dan mengukur capaian target produksi sawit. Kemudian mitigasi risiko yang kedua yaitu keterlambatan dan penyelesaian produksi dari estimasi jadwal. Risk owner-nya ada Pak Pardi Kusumo, yaitu yang pertama pengembangan strategi mitigasi, yang kedua diversifikasi pemasok bahan baku, yang ketiga pemeliharaan dan perawatan rutin peralatan produksi, yang keempat penjadwalan produksi yang realistis, dan yang kelima peningkatan kualitas dan kontrol mutu, dan terakhir ada pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Lalu mitigasi risiko yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia, itu dari Ibu Rukmini, yaitu yang pertama memastikan jumlah jenis keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan produksi atau menjalankan operasi perusahaan. Yang kedua, identifikasi kebutuhan pengembangan keterampilan dan pengetahuan dan menyediakan peralatan yang relevan. Lalu, kejadian risiko yang keempat, adanya risiko kecelakaan kerja dari Putri Wulandari, rencana tindakan mitigasi, yaitu pelatihan keselamatan kerja. Pastikan karyawan diberikan pelatihan memadai tentang praktik keselamatan kerja yang relevan dengan tugas dan pekerjaan mereka. Pelatihan harus mencakup prosedur keselamatan, penggunaan alat perlindungan diri yaitu atau APD, dan penerapan prosedur keselamatan, seperti tetapkan prosedur operasional standar yang jelas. Kemudian yang terakhir ada terjadinya pembengkakan biaya estimasi yang telah diperkirakan, itu rencana tindakan mitigasinya menentukan estimasi biaya. Gunakan data historis dan pengalaman sebelumnya sebagai referensi untuk mengidentifikasi tren dan fluktuasi biaya. Yang kedua ada kontrol biaya. Tetapkan sistem pengendalian biaya yang efektif, monitor secara berkala biaya aktual yang dikeluarkan selama implementasi proyek pabrik sawit. Nah, kemudian di sini ada risiko residual dari kelima kejadian tadi. Yang pertama itu probabilitasnya kecil, dampaknya kecil, dan tingkat risikonya medium risk. Yang kejadian kedua, probabilitasnya kecil, dampaknya kecil, dan tingkat risikonya low risk. Kejadian ketiga itu probabilitasnya kecil, dampaknya kecil, dan tingkat risikonya low risk. Kejadian keempat, probabilitasnya kecil, dampaknya sedang, dan tingkat risikonya medium. Yang kelima, sama, probabilitasnya kecil, dampaknya sedang, dan tingkat risikonya medium. Lalu di sini dapat dilihat profil risiko inherent. Nah, di sini 5 itu sama dengan sangat besar atau lebih dari 80%. Probabilitas yaitu kalau 4 yaitu besar 60% atau kurang dari besar dari 60% dan kurang dari 80%.
Sedangkan 3 itu sedang, besar dari kurang dari 10%, besar dari 60%, dan yang 2 itu kecil, besar dari kurang dari 10 dan besar dari 40%. Dari ini warnanya juga terlihat. Di sini berarti kalau 1 itu sangat kecil, 2 kecil juga, 3 sedang, 4 besar, dan 5 sangat besar. Lalu di sini ada dampak risiko finansial terhadap laba bersih. Di sini didapat dampak reputasi, kepuasan, dan kepercayaan terhadap hasil proyek dapat bersumber daya manusia masalah dalam pekerjaan. Lalu klien sangat puas dan kepercayaannya meningkat. Nah, di sini hasil yang telah saya perhitungkan sebelumnya. Lalu profil risiko residual juga sudah. Nah, berikutnya risk competition itu sudah saya perhitungkan juga dan dapat diambil kesimpulan risiko inheren pada aktivitas perusahaan sawit harus diidentifikasi sendiri mungkin dan dibuatkan risk register. Yang kedua, identifikasi risiko inheren bertujuan untuk menganalisis dan juga mengevaluasi yang dipakai sebagai basis dalam penentuan mitigasi risiko risk treatment. Yang ketiga, setelah dilakukan risiko mitigasi terhadap risiko inheren, diharapkan dapat menekankan seminimal mungkin risiko residual. Dan yang keempat, aktivitas tersebut jika dilakukan secara keseluruhan dapat melindungi nilai, bahkan memberikan nilai tambah dalam mencapai visi misi organisasi. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.